Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Arab tentang Al-Imam Al-Ghazali Usia Tilmizuhu. Di sini akan dijelaskan terjemah perkata dan nanti akan saya presentasikan juga i'rab kata. Di sini saya dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 anak. Yang pertama Nur Inayati Nisa, yang kedua Devi Jovanka, yang ketiga Muhammad Ainul Yakin, yang keempat Alfiyah Rohmania, yang kelima Hidayatul Husna, yang keenam Amelia Astri Aisyafa, yang ketujuh Indah Kusuma Wardani. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu penulisan teks beserta syakalnya. Al-Imamul Ghazali Usia Tilmizuhu Kalimatul Jadidatu Talamizu Al-Madhaku Tabi'atu Al-Ilmu Mujarradu Tayaqonu Asyafa'a Ahlun atau Mustahiqun Mufariqun Al-Mana Wal Al-Hamqa Kayis Dana Roja'ah Al-Amna. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terjemah perkata. Terjemah perkatanya yang pertama, judulnya Imam Ghazali memberi wasiat kepada muridnya. Al-Kalimatul Jadidatu, yang artinya kalimat baru. Di sini ada beberapa kalimat baru, diantaranya talamidu yang artinya murid-murid, al-mudzaku merasakan, tabi'atu yang artinya akibat, al-ilmul mujarradu ilmu yang murni, tayaqona kepastian, asyafa pedang, ahlun orang yang berhak, mufarraqun dipisahkan, al-mana harapan, al-hamqa kebodohan, kayis pandai, dana yang artinya evaluasi, roja'ahu mengembalikan, al-amni angan-angan. Mungkin itu saja, dan selanjutnya paragraf pertama nanti yang akan dijelaskan oleh rekan-rekanita saya. Paragraf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Jovanka Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan paragraf yang pertama. Untuk kalimatnya, ya walidi an-nasihatu sahlatu walakinna qablaha sa'ibun annaha inda malam yang ta'awaduha murratul madaqi innama yuhasilul ilma wala ya'malu bihi takunu tabi'atu alaihi a'lama wa asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yang tafi'u bi ilmi, yang artinya, wahai anakku, memberi nasihat itu mudah tetapi sulit untuk menerimanya, karena dengan mereka yang tidak terbiasa dengan rasa pahit. Siapa yang memperoleh ilmu dan tidak mengamalkannya, beban padanya akan lebih besar, dan hukuman yang paling berat pada hari kiamat adalah ilmuwan yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Sekian dari saya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Ya waladi, la takun minal a'mali muflisin wala minal ijtihad fi ta'ati ali wa tayakuna annal ilma
mujarrada la yanfa'u sahih kama lau kana ma'a rajulin asratan ya fi India wa huwa fi sahra'i wa faraja alaihi as'adu adim fahal tadfa'u anhu hadhil aslihatu tuna an yastamilah kadzalika masalul ilma wal amala la fanidata fil awali bitunis sain yang artinya, wahai anakku, janganlah engkau menjadi orang yang bangkrut pada pekerjaan dan jangan jadikan ketekunanmu dalam ketaatan yang kosong. Dan yakinlah sesungguhnya ilmu semata-mata tidak bermanfaat untuk temannya. Seperti halnya jika ada seorang lelaki pemberani dan ahli dalam berperang di padang dengan pedang, lalu datang seekor singa yang besar. Apakah dia akan melindungi dirinya tanpa dia melakukannya? Dan itu diumpamakan seperti ilmu dan amal. Tidak ada manfaat pada hal yang pertama tanpa hal yang kedua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan paragraf ketiga. Ya walidi, lau qara'ta ilma min atas sana, wa jama'ta alfa kitab la takuna ahlan li rahmatillahi ila bil amal. Wa an laisa lil insani ila ma syaa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Wahai anakku, jika kamu membaca pengetahuan selama 100 tahun dan mengumpulkan 1000 kitab, tidaklah datang rahmat Allah kecuali dengan amal, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Husna. Saya akan melanjutkan paragraf keempat. Ya walidi malam ta'mal lam tadi ajro wa fima yunsabu ila aliyin karom mablo wajhat annahu kola mantona annahu bidumin judi yasilu fahuwa mutamani wal muna basoi'u hamko wakola hasanu basoriyu rohimullah tolabu jannati bila amalin dan bun minat dunubi wakot ruya anir rasulullah, yang artinya, wahai anakku, apa yang tidak engkau amalkan engkau tidak mendapatkan pahalanya. Ali karomahullah berkata, barang siapa menduga bahwa dia dapat masuk surga tanpa usaha sungguh-sungguh, maka dia seorang berangan-angan dan harapan menghilang kebodohan. Dan Hasan al-Basir berkata, menginginkan surga tanpa amal adalah dosa dari dosa-dosa. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Amelia Astri Asyafa akan melanjutkan paragraf keempat dan kelima. Waqad ruwiya ani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lakaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut wa ajuzu man adbaha nafsahu hawaha wa tamanna alaihi ila manni
ya waladi ismasita fa innaka mayyitu wa ibsita fa innaka mufariku wa mala masita fa innaka majziyubi. Yang artinya, diriwayatkan oleh Rasulullah, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan. Hiduplah kamu sesuka hatimu, karena engkau pasti akan mati, dan cintailah apa saja yang kamu kehendaki, karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa saja yang kamu kehendaki, karena engkau akan dibalas menurut awal perbuatanmu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pada penjelasan paragraf terakhir. Innal ilma wahdahu la yab'adukal yauma anil ma'asi walayun jika goda minal nar fa'ida lam yajtahidil yauma fil amali latakulana yaumal kiamati farji'na na'mal soliha fayukulu laka ya hadza antamin hunalika cita. Sekian akan saya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan mengartikan paragraf yang terakhir. Sesungguhnya suatu ilmu tidak akan menjatuhkanmu dari maksiat dan tidak menjauhkanmu besok dari neraka. Apabila kalian tidak bersungguh-sungguh dalam dunia untuk mengamalkan ilmu, maka pasti nanti di hari kiamat kalian akan berkata, andai saja aku dikembalikan dalam kehidupan lagi, maka aku akan beramal soleh. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari teman-teman saya tentang Imam Ghazali memberikan wasiat kepada muridnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gramatika, yaitu ada bab i'rab kata. I'rab adalah perubahan akhir kata. Contohnya di sini kitabun, kitaban, kitabin. I'rab itu ada 4, yaitu rofa ditandai dengan dhammah, nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan fathah, dan jazm ditandai dengan sukun. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Imriti, yaitu i'rabuhum taghyiru ajrul kalim taqdirun aw lafdun li amilun ulim aqsamu arba'atu fal tabar wa raf'u wa nasbu wa kada jasmun wajar. Contohnya untuk rofa, contohnya alkitabu jamilun. Yang nasab qara'tul kitabah, contoh jar ji'tu bil kitabi, dan contoh jazm lam yadhhab Ahmadu. Jadi di sini kalimat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat mu'rab adalah kalimat yang bisa berubah. Contohnya seperti kitabun, kitaban, kitabin. Yang kedua yaitu kalimat mabni, yaitu kalimat yang tidak bisa berubah, seperti contoh wa, hadza, dan fi. Berikut termasuk golongan isim mabni, yaitu semua huruf jar, fi'il madhi, fi'il amar, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan isim dzaraf. Selanjutnya ada latihan 1 yang sudah saya isi dan bersama teman-teman saya. Di sini ada kalimat disuruh memberi tanda apakah kalimat itu termasuk mu'rab atau mabni. Yang pertama ada kalimat kolamun. Di sini kalimat kolamun termasuk kalimat mu'rab, yaitu ada juga kalimat taktubani, dorobtum, ijrisu, antum alladzina muslimuna, ista'iru
dzalika termasuk kalimah mabni, dan amama saburotun termasuk kalimah mu'rab. Di sini i'rab terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu kedudukan i'rab atau al-mawqi'ul i'rabi, yaitu posisi kata dalam kalimat, meliputi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, isim yang didahului huruf jar dan lain-lain. Yang kedua ada keadaan i'rab atau al-halatul i'rabiyati, meliputi rofa dibaca rofa, nasab dibaca nasab, jar dibaca jar, dan jazm dibaca jazm. Yang ketiga yaitu tanda i'rab atau alamatul i'rabi, yaitu harokat huruf akhir satu kata. Contohnya di sini dhammah, fathah, kasroh, sukun, atau yang menggantikannya yaitu wawu, alif, ya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam kitab Jurumiyah, yaitu lirafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Rofa itu tanda-tanda rofa ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Yang kedua yaitu walinasbi hamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasrotu wal ya'u wa hadfun nun. Tanda kalimat nasab ada 5. Yang pertama fathah, alif, kasroh, ya, dan terbuangnya nun. Yang ketiga yaitu al-wal hafdu salasu alamatin al-kasrotu wal ya'u wal fathatu. Jar di sini memiliki 3 tanda, yaitu yang pertama kasroh, ya, dan fathah. Dan yang terakhir yaitu jazm, wal jazmu alamatani as-sukunu wa hadfu. Jazm di sini memiliki 2 tanda, yang pertama sukun dan yang kedua terbuang. Nah, di sini ada tabel tanda i'rab fi'il dan i'rab isim. Yang pertama ada isim mufrad, ketika tingkah rofa tandai dengan dhammah, nasab, fathah, jar, kasroh, dan jazm terbuangnya huruf. Yang kedua ada isim musanna atau tasniyah, yang ketika rofa ditandai alif, nasab, ya, jar, ya, dan jazm terbuangnya huruf. Yang ketiga di jamak mudzakkar salim ditandai dengan rofa, ya, dan ya, dan yang jazm terbuangnya huruf. Dan yang keempat ada jamak muannats salim, ketika rofa ditandai dengan dhammah, nasab, kasroh, jar, kasroh, jazm tidak ada. Selanjutnya jamak taksir, ketika tingkah rofa ditandai dengan dhammah, ketika nasab, fathah, dan ketika jar, kasroh. Selanjutnya yaitu ada isim ghairu munsharif yang ditandai dengan dhammah, nasab, fathah, jar, fathah. Berikutnya ada fi'il mudhari' sahih akhir ditandai ketika rofa ditandai dengan dhammah, ketika nasab, fathah, ketika jar tidak ada, dan jazm sukun. Yaitu ada fi'il mudhari' mu'tal akhir juga, yang ketika tingkah rofa ditandai dengan dhammah, nasab, fathah, jar tidak ada, jazm hadfun nun. Yang terakhir ada af'al khamsah, yang ketika tingkah rofa ditandai dengan nun, nasab, hadfun nun, jar tidak ada, dan jazm hadfun nun. Nah, berikut ada contoh-contohnya dari i'rab isim dan i'rab fi'il. Setelah itu di sini ada latihan yang kedua yang sudah diisi oleh saya dan teman-teman saya. Di sini ada isim, ismun, rofa, nasab, jar, dan jazm. Yang pertama suratun, ketika tingkah rofa dibaca suratun, ketika nasab suratan, ketika jar suratin. Yang kedua jami'atani, ketika tingkah rofa dibaca jami'atani, nasab jami'ataini, jar jami'ataini. Yang ketiga mudarisuna, ketika tingkah rofa dibaca mudarisuna, ketika tingkah nasab mudarisina, ketika tingkah jar mudarisina. Yang keempat mukminat, ketika tingkah rofa dibaca mukminatun, nasab mukminatani, jar mukminatin. Yang kelima ada abuha, ketika tingkah rofa dibaca abuha, nasab abaha, jar abiha. Selanjutnya kolamaini, ketika tingkah rofa dibaca kolamani, nasab kolamaini, jar kolamaini. Selanjutnya ada makatibin, ketika tingkah rofa dibaca makatibin, makatibun, ketika nasab makatiban, ketika jar makatibin. Selanjutnya ada muta'alimina, ketika rofa dibaca muta'alimuna, nasab muta'alimina, jar muta'alimina. Selanjutnya ada yada'u, rofanya yada'u, nasab ayada'u, jazm lam yada'u. Tadhab, rofanya tadhabu, nasab antadhaba, jazm lam yadhab.
Yang terakhir ada yadrisuna, ketika rofa dibaca tadrisuna, nasab antadrisu, jazm lam tadrisu. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah penulisan kata atau dalam pelafatannya. Di sini saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.